Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke, teman-teman ya. Bagaimana? Kalian sudah nonton semua part dari live-nya Tukba kemarin? Itu sengaja aku potong-potong ya, teman-teman ya. Jadi aku mau nampilin bagian-bagian pentingnya aja sehingga informasi yang ingin aku sampaikan akan lebih mudah diterima oleh teman-teman semuanya gitu. Aku rasa ada beberapa hal gitu ya yang enak dibahas nih gitu kan sambil nunggu season keempat yang kayaknya kodenya makin lama makin kuat gitu, makin hari itu makin banyak aja kode-kode tentang mereka ini. Baiklah, sebelum aku mereaksinya lebih jauh, aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja mampir channel ini untuk mensubscribe channel ini, like video ini, dan pastinya berkomentar ya guys ya. Oke, pertama kita bakal membahas dulu dari bajunya gitu. Kalau dilihat-lihat, kalian pasti paham lah. Ini baju tuh udah pernah kita bahas. Dan terakhir kemarin juga diposting oleh abangnya Vicky, yaitu Abang Dones gitu. Nah, ini adalah baju garis-garis zebra yang dipakai oleh keluarga cowoknya Vicky. Cuman bedanya, Tuba ini warnanya coklat gitu. Kalau keluarga Vicky warnanya hijau, kalau nggak salah ya. Nah, kemarin sudah pernah kita bahas juga tentang hal itu. Lanjut, di sini tuh kita bisa lihat, bukan lihat ya, kita tuh bisa dengar Tukba itu mau meet up bareng para fansnya di Indonesia saat dia ke Indonesia, karena ada yang bertanya gitu, kalau seandainya kamu ke Indonesia, kamu mau meet up nggak atau ketemu dengan fans nggak gitu. Tukbanya bilang, aku nggak punya fans, tapi kalau seandainya ada, kenapa enggak? Iya. Alright. Use your phone. You have to. Why? So that you will meet Rihanna. Nah, di sini tuh masih banyak sebenarnya haters ya, yang bahas tentang Rihanna, bahas tentang Diana, bahas tentang Ari. Tapi di sini Tukba tuh kelihatan sudah sudah tidak mempedulikan hal itu gitu. Dan aku salut ya dengan perkembangan Tukba yang semakin hari semakin lancar berbahasa Indonesianya. Dimana dia itu kayaknya pengen mengerti dengan semua hal yang dikatakan oleh para penonton live-nya gitu, sehingga lebih enak berkomunikasi juga kan. Kalau seandainya Tukba itu bisa berbahasa Indonesia lebih lancar, tapi sejauh ini dia sudah cukup lebih lancar dari sebelum-sebelumnya. Nah, aku rasa dibalik dari sikapnya Tukba yang saat ini itu adem ayem gitu ya, dengan tidak membalas tentang perkataan haters. Nah, sepertinya ada andil dari Vicky yang menasehati Tukba di sini. Nah, lanjut. December, I don't know. Tanya di Tuba, if you come to Indonesia, do you want to meet your fans? Do I have fans? If I have fans, why not? Nah, di sini tuh mereka ini sering nge-lag ya, dan juga kayaknya Tukba ini tuh harus membeli sebuah tripod ya, agar dia tuh live-nya lebih enak dan nyaman lah gitu, tanpa harus goyang-goyang terus gitu. Nah, lanjut. Di sini ini adalah momen dimana yang pengen aku bahas gitu. Bahkan menurut aku ini adalah momen yang nunjukin seberapa kangennya Tukba itu terhadap Vicky. Kalian tuh bakalan ngeliat ya, di kurang lebih 1 jam pertama live-nya Tukba, itu dia bakalan sering terlihat murung. Kalian kalau mau nyari kode setiap live Tukba, maka kalian tuh harus nonton di 1 jam awal lah, karena biasanya di 1 jam awal itu Tukba tuh lebih enak buat ngobrol-ngobrolnya, membahas tentang Vicky Tukbanya. Nah, kalau udah 1 jam lewat itu biasanya lebih kayak have fun gitu, have fun, sharing-sharing. Jarang sih yang membahas tentang Vicky dan Tukba lagi gitu. Maksudnya itu membahas kode lagi. Nah, lihat, sering banget matanya Tukba itu ngarahnya itu ke kalau dari sana berarti sebelah kanan ya, sebelah kanan luar. Bahkan ada momen Tukba itu nunjukin gambar bukan gambar sih. Bentar. Mana ya? Ah, nih. Nah. Waduh. Malah kelewat, coy. Santai. Sorry ya. Bahkan di sini kita bisa ngeliat ya, Amal tuh lebih banyak makannya daripada Tukba gitu. Saat ini dia lebih kentang sepertinya. Nah, ini mau aku bahas nih. Kalau kalian ngelihat ini, momen ini,
ini tuh akan mengingatkan kita akan season ketiga di malam dimana Vicky dan Tuba itu jalan di tengah kota di malam hari gitu. Dan kalian sadar nggak sih, di setiap malam minggu Tuba itu selalu berada di posisi yang sama, lokasi yang sama dengan season ketiga. Kalian coba perhatikan, lihat lagi nonton di season ketiga yang momen mereka tuh makan, itu posisi Vicky di sana menghadap Tuba gitu ya. Belakangnya tuh kayak gambar yang kalian lihat tadi, gambar perkotaan gitu. Nah, yang paling membuktikan bahwa Tuba itu kangen dengan kehadiran Vicky adalah kalian tuh bisa lihat dia tuh live di tempat ini itu pasti di malam minggu. Yang mana malam minggu itu adalah momen season ketiga part 1. Part 1 part 2 ya. Ya, kalau nggak salah part 1 lah gitu. Yang mereka makan yang dimana Tuba itu nangis gitu. Tuba itu cengeng gitu ya. Nah, di part ini, part ketiga video aku, membuktikan betapa Tuba itu cengeng. Dia itu si Amal menceritakan akan sesuatu hal yang aku tidak ngerti. Aku nggak bisa bahasa Inggris, kalian paham lah gitu ya. Yang intinya membuat Tuba itu terlihat sangat sedih. Because yeah, and also my friendship with Tuba will describe as a peace because we don't fight, like really, like no Nazar, please say mashallah, okay, but we don't, yeah, say mashallah, yeah, guys, Nazar is real, so please. Kita bisa lihat beberapa kali Tuba itu mengusap air matanya, teman-temannya. Dan aku tuh nggak kuat kalau ngelihat Tuba itu udah nangis gitu kan. Coba deh dihitung-hitung semenjak bareng sama Vicky, video bareng sama Vicky gitu ya. Sudah berapa kali Tuba itu nangis? Paling dimulai dari season kedua sih kayaknya. Dia tuh mulai sering nangis. Dari kejutan, dari ngasih hadiah, tiba-tiba sore dia nangis sendiri. Perpisahan, ketemu di season ketiga, nangis lagi. Live-nya sering nangis, sering sedih gitu ya. Padahal kalau bareng Vicky tuh dia juga lebih banyak cerianya. Tapi sedihnya tuh juga bukan sedih karena kecewa ya, sedih karena terharu, teman-teman. Itulah bukti cinta gitu. Aku rasa itulah yang membuat hati Tuba tuh luluh akan Vicky Naki gitu. Waduh. Dan salut ya aku sama si Amal. Dia tuh nggak pengen Tuba itu dibilang gendut terus, dibilang apa terus, sehingga gantian kali ini dia yang makan gitu. Dan buat teman-teman gitu ya, aku mohon nih gitu, jangan bilang Amal Sukri masuk lagi, nggak enak cuy. Si Amal udah punya cowok sekarang gitu. Nah, di ending video ini dia tuh menceritakan tentang kuliahnya, teman-teman. Nah, jadi dia tuh menceritakan tentang kuliah dia, mungkin target-target dia juga, dan juga ada yang bilang bahwa ini Tuba itu bukan karena bodoh masuk situ, tapi karena takdir. Ya kalau nggak salah itu sih yang kutanggap ya. I don't know. I'm still the first year student, so let's see if it's the major. Nah, bentar. Ada satu yang aku ketinggalan gitu. Di mana pasportnya Tuba ini itu sudah jadi, teman-teman. Dia tuh pasportnya tuh udah ada di rumah dia di Istanbul. Di tanggal 25 nanti, nih ya, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 20 ya. 5 hari lagi gitu ya. Tuba itu bakalan balik ke Istanbul. Nah, pertanyaannya adalah gitu ya. Apa yang akan terjadi di Desember? Dia libur kalau nggak salah 2 minggu. Dan untuk masalah Ari nih sekedar meluruskan ya. Ada yang bilang katanya waktu Ari live kemarin dia bilang dia balik tanggal 24. Otomatis kalau seandainya beneran dia balik tanggal 24, dia nggak akan ketemu dengan Tuba dan sudah clear semua. Tidak ada pembahasan mengenai Ari dan juga Tuba lagi bertemu. Dan seandainya ketemu pun kita sudah tahu jawaban dari Vicky, membolehkan. Nah ya, sip. Aku rasa itu nggak perlu diperdebatkan. Karena yang harus kita perdebatkan adalah yang pertama itu adalah Piala Dunia. Kalau kalian suka Piala Dunia ya, kalau kalian suka bola. Yang selanjutnya yang harus kita perdebatkan adalah apa yang akan terjadi di Desember gitu.
apakah Vicky dan Tuba bakalan ketemu di Istanbul, lalu berangkat ke Qatar nonton Piala Dunia finalnya gitu tanggal 18 Desember. Wah, iya nggak sih? Aku salah jadwal nggak ya? Pokoknya gitulah. Atau gimana gitu? Atau mungkin Portugal dan Argentina bakalan temu di juara gitu di final. Kok jadi bahas Piala Dunia ini? Ayolah. Aduh, nggak fokus aku teman-teman. Gara-gara Piala Dunia nih. Memang lah malam ini ya opening. aduh. Ya, sekarang ini susah ya ngebahas tentang Vicky Tuba. Bukan susah ngebahasnya, susah mencari kode dan imunnya. Harus benar-benar jeli dan bahkan satu hari itu kadang-kadang nggak ada kode gitu. Tapi alhamdulillahnya dalam seminggu kemarin ini meskipun sibuk masing-masing tetap memberikan sebuah kode dalam bentuk story. Mereka bergantian hari ini dan itu tuh kalau kita cocoklogi dengan hal-hal sebelumnya itu terlihat sangat nyambung gitu. Nah, next aku mau minta saran sih. Apakah kalian setuju nggak sih kalau seandainya aku bikin sebuah video prediksi mengenai Piala Dunia gitu? Waduh, ya kalau seandainya nama-nama konten lah kan, biar bervariasi dikit gitu. Kalau kalian setuju, coba tuliskan komentar di bawah ya. Oke, mungkin ini doang sih yang bisa aku bahas dari live-nya Tuba kemarin. Seandainya ada yang lupa aku bahas, akan aku bahas di next video. Intinya aku nggak mau terlalu banyak ngebahas yang aku belum dapat itu buktinya. Takutnya nanti malah salah ngasih informasi ke teman-teman kayak beberapa live yang sebelumnya. Sip, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.